Muslim Update. Penemuan dua janin yang diduga kembar menggencarkan warga Sumedang, Jawa Barat. Janin itu diperkirakan berusia 5 bulan kandungan. Bayi yang dibuang orang tuanya juga ditemukan warga di Serang, Banten. Bayi dalam kondisi hidup ditemukan tanpa sehelai pakaian di antara semak belukar. Astagfirullahaladzim. Coba berarti kak, sewet. Langsung buang bayi, ya Allah. Sungguh kejam dan tidak manusiawi. Orang yang membuang bayi mungil tidak berdosa ini. Bayangkan, bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang di antara semak belukar dan tanpa sehelai kain pun. Warga yang tidak sengaja menemukan bayi saat perjalanan pulang dari sawah bergegas menyelamatkan bayi itu dan dibawa ke rumah kepala desa. Alhamdulillah sih sehat. Sehat, ya layaknya kita ibu-ibu habis melahirkan gitu. Jadi diperkirakan berapa usianya, Bu? Berapa hari? Kayaknya itu langsung. Nggak lama itu mungkin habis melahirkan, itu mungkin kejadiannya langsung itu dibuang. Kasus penemuan bayi ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang dan kemudian akan diserahkan ke Dinas Sosial setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Kasus pembuangan bayi juga terjadi di Desa Cijati, Sumedang, Jawa Barat. Dua janin yang diduga kembar ditemukan anak-anak yang sedang bermain di area kebun pada hari Sabtu. Dikiranya bangkai kucing gitu, anak kucing gitu. Terus dibawa manggil orang tua, dilihat-lihat ternyata itu janin orang gitu. Dari pemeriksaan sementara oleh Bidan Desa, janin diduga sudah berusia di atas 5 bulan kandungan. Usianya kira-kira kalau lihat dari itu mah 5 bulan sampai 6 bulanan lah ya. Sudah membentuk kaki. Sudah kebentuk tangan sama kaki. Jari tangan. Janin bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk proses autopsi. Agun Gunawan dan Ariel Maranus melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat dan Serang, Banten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sangat prihatin dengan kejadian ini yang bahkan terus-menerus nih terjadi, pembuangan janin bayi yang tak berdosa. Nah, Ustaz Erik, ini ada gak sih Ustaz dalihnya ketika orang melakukan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan seperti membuang bayinya sendiri dengan alasan kebanyakan hal yang terjadi ini kan karena malu nih Ustaz. Janin tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan pasangan tak resmi. Ini gimana nih Ustaz? Ya, di sini ya kita nauzubillah min dzalik ya, melihat ini semua prihatin. Karenanya kenapa yang namanya agama Islam itu punya sistem amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sistem sebetulnya di mana amar ma'ruf itu sebuah tindakan preventif, sebuah sistem ya, sistem preventif ya yang mengajak, menghimbau, menuntun, membimbing gitu ya. Tapi juga ada nahi mungkar di mana ada sebuah sistem juga yang menegakkan aturan, yang juga sistem memberikan efek jera dan lain-lain. Nah, inilah yang mesti dipahami ketika disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian semua mendekati yang namanya zina. Itu kan preventif. Ya, karena apa? Karena dengan sebelumnya saja sudah dilarang berkhalwat, ikhtilaf ya. Jadi artinya jangan berdua-duaan, bercampur gitu ya. Akhirnya masuk ke pergaulan bebas, akhirnya masuk ke dalam zina. Nah, di dalam zina itu nanti konsekuensinya yaitu dia ya, salah satunya sampai membunuh. Akhirnya ini kan pembunuhan. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ya. Jadi janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kan. Jadi ini dosanya jadi berlipat-lipat ganda gini ya. Karenanya memang pentingnya kita tadi amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks sistem ya. Jadi bagaimana di dalam agama ya para pemuda-pemudi dilarang berkhalwat, ikhtilaf, bakal godul basor ya, menundukkan pandangan. Bagi yang sudah masuk ke dalam usia menikah mesti memperbanyak saum atau berpuasa gitu ya. Nah, di sini intinya dan kita memahami kenapa tindakan preventif itu, nasihat-nasihat dari agama itu, aturan-aturan dari agama itu atau tuntunan itu, ini preventif ya, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini yang sampai akhirnya membuang bayi itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan gitu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah Ustaz, ini kan mungkin
nggak bisa dianggap sepele juga nih ya Ustaz ya, peran dari orang tua dalam masalah ini, terutama dalam mengajarkan pendidikan seksual yang mungkin saat ini nih masih dianggap tabu nih Ustaz. Sebaiknya kita sebagai orang tua nih gimana Ustaz memberikan pendidikan seksual kepada anak kita? Apakah memang di agama Islam ini memang diharuskan ketika anak umur berapa orang tua harus memberikan nasihat kepada anaknya gitu Ustaz, atau gimana Ustaz? Ya, jadi intinya memang standar kalau kita itu orang-orang tua zaman dahulu itu menekankan bahwa pertama kali kita itu harus punya adab ya dalam bertemu dengan tamu, adab dengan sahabat, dengan kawan, dengan orang rumah, semua itu adab gitu. Jadi adabnya, jadi di dalam Islam itu adab ini nomor satu, sebelum ilmu masuk adab dulu. Gitu ya. Jadi pembentukan adab itu terjadi karena apa? Karena pembiasaan. Nah, pembiasaan ini juga dimasukkan yang namanya pemahaman. Gitu. Nah, jadi orang tua dari kecil, anak-anaknya itu harus kemudian dituntun. Makanya kan saya sering kali ya, ada orang-orang yang kemudian tidak suka kepada sebuah keluarga yang anak belum akil balik sudah kemudian didandani dengan berpakaian yang menutup aurat dan lain-lain. Mereka kadang-kadang mencibir, kadang-kadang bicara hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kan ini masih kecil dan lain-lain. Saya bilang justru tidak masalah gitu, membiasakan bagaimana adab berpakaian begitu ya. Untuk di luar rumah kan begitu. Jadi si anak pun sudah terbiasa gitu. Membiasakan kita juga adab bagaimana anak-anak itu kalau misalnya di akil balik ya, walaupun masih akil balik gitu, tetapi ada yang tersingkap dan lain-lain, kita bicara masalah aurat gitu ya. Anak laki-laki kita ajarkan bahwa kamu keluar dari kamar mandi, janganlah kamu kemudian cuma pakai handuk saja misalnya, apalagi yang akhwat gitu ya. Nah ini kan permasalahan-permasalahan pendidikan yang standar gitu. Nah ini tetapi yang namanya pendidikan itu ada 3 hal. Pertama memang di rumah, kedua di sekolah, ketiga ini yang paling pentingnya juga tidak kalah pentingnya di lingkungan kita. Nah, makanya bagaimana kita itu sebaiknya mengarahkan anak-anak kita kepada lingkungan yang benar gitu, yang baik gitu ya. Nah ini diberikan pemahaman-pemahaman terus dari sejak usia dini, kurang lebih begitu insya Allah. Nah Ustaz, mungkin yang kita juga masih bingung nih Ustaz, jika memang ada anak yang terlahir ke dunia itu dari hasil hubungan gelap, itu Ustaz yang menanggung dosa anak itu ketika dia tumbuh kelak itu apakah di orang tua ibunya atau di bapaknya nih Ustaz? Walaupun nantinya kedepannya nih suami istri tersebut nih, maksud saya mereka berdua ini telah menikah menjadi suami istri gitu Ustaz. Itu sebetulnya apa ya? Yang kemudian kita harus pahami adalah begini, anak itu tidak menanggung hubungan gelap ya, atau hubungan anak haram gitu ya, anak itu nggak ada, itu anak itu secara fitrah itu ya suci. Dia bahkan tidak bisa, saya ini tidak bisa memilih lahir dari ayah yang mana, ibu yang mana, nggak bisa. Itu qadarullah, ketetapan Allah. Nah karenanya harus dipahami tidak ada sedikit pun kesalahan anak. Semuanya bertumbuh pada siapa? Pada yang namanya orang tuanya. Orang tua inilah yang kemudian dialah yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah karenanya ketika orang tua ini alhamdulillah misalnya bertobat gitu ya, mereka itu kemudian memahami ini semuanya, ya apa yang telah ditebar itu ya kemudian diperbaiki semuanya, seluruhnya diperbaiki. Apakah dari permasalahan-permasalahannya, pernikahannya dan lain-lain, semua masuk ke tuntunan. Nah dengan seperti itu anak ini kemudian tidak perlu juga mengetahui ya asal sejarah atau misalnya ada historical apa di balik itu, nggak perlu. Ya aibnya nggak perlu dibukakan. Ya kemudian mohon kepada Allah untuk ditutup aibnya agar supaya anak ini tidak berdampak secara psikologis gitu ya. Nah, jadi kalau perlu orang tua ini pergilah ke satu tempat yang kemudian di tempat itu dia bisa memulai berhijrah gitu ya, memulai sesuatu yang baru. Ini lebih baik untuk anaknya agar supaya tidak ada tekanan psikologis nanti, apalagi nanti dari keluarganya ada yang bicara segala macam, itu tidak baik lah. Insya Allah jaga anak ini, karena anak ini
anak yang sama sekali ya tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Kita ke informasi selanjutnya.